warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsayani Septiawati dari kelas 12 MIPA 2. Di sini tugas saya sebagai host dari kelompok Dimensi 3 Slebeo. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada pemateri silahkan Salma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salma Nabila Putri Dewi. Di sini saya akan membacakan tentang materi bidang ruang atau dimensi 3. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang definisi dimensi 3. Apa sih dimensi 3 itu? Dimensi 3 adalah suatu objek yang mempunyai ruang. Dalam dimensi 3 dipelajari beberapa konsep seperti kedudukan titik, kedudukan garis, dan kedudukan bidang dari suatu bangun 3 dimensi. Nah, sebelumnya kita akan membahas dulu tentang rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras itu berlaku untuk segitiga siku-siku. Nah, seperti terlihat pada gambar, jika kita ingin mencari sisi A, maka kita harus menggunakan rumus akar C kuadrat dikurangi B kuadrat. Sedangkan jika kita ingin mencari sisi B, maka rumusnya adalah akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Lalu, jika kita ingin mencari sisi C, maka rumusnya akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu, di sini juga ada rumus aturan sinus dan kosinus. Nah, rumus aturan sinus yaitu A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Sedangkan rumus aturan kosinus, jika kita ingin mencari A kuadrat, yaitu B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2BC cos A. Sedangkan jika kita ingin mencari B kuadrat, rumusnya yaitu A kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi 2AC cos B. Dan jika kita ingin mencari C kuadrat, rumusnya yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB cos C. Lalu, bagaimana sih cara menggambar kubus dan balok yang benar itu? Nah, saya akan menjelaskan cara menggambar kubus terlebih dahulu. Yang pertama, buat bagian depan kubus berbentuk persegi. Yang kedua, buat bagian belakang berbentuk persegi dengan ukuran sama dengan bagian depan. Yang ketiga, hubungkan titik sudut bangun bagian depan dan belakang. Lalu, cara menggambar balok yang pertama adalah buat bagian depan berbentuk persegi panjang. Yang kedua, buat bagian belakang berbentuk persegi panjang dengan ukuran yang sama persis dengan bagian depan. Yang ketiga, hubungkan titik sudut bangun bagian depan dan belakang. Materi selanjutnya yaitu menentukan titik kubus dan balok. Nah, kubus dan balok ini sama-sama memiliki total 8 titik sudut, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Lalu kita akan mempelajari cara menentukan sisi atau rusuk pada kubus dan balok. Nah, kubus dan balok sama-sama memiliki 6 sisi dengan panjang yang sama setiap sisinya, yaitu ABCD, BFGC, EFGH, AEHD, ABFE, dan DCGH. Kubus dan balok juga memiliki 12 rusuk yang setiap rusuknya sama panjang, yaitu rusuk AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, DH, AE, BF, dan CG. Selanjutnya, kita akan menentukan bidang sisi pada kubus dan balok. Sebelumnya, apa sih sisi itu? Sisi adalah persegi yang membatasi bangun ruang kubus dan balok. Nah, kubus dan balok ini masing-masing memiliki 6 buah sisi. Bidang atau sisi kubus dan balok yaitu yang pertama, sisi alas yaitu ABCD. Yang kedua, sisi atas yaitu EFGH. Yang ketiga, sisi depan yaitu ABFE. Yang keempat, sisi belakang yaitu CDHG. Yang kelima, sisi kiri yaitu ADHE. Dan yang keenam, sisi kanan yaitu BCGF. Kita juga akan menentukan diagonal bidang sisi kubus dan balok. Diagonal sisi atau bidang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan pada tiap sisi kubus dan balok. Diagonal bidang atau sisi pada kubus dan balok adalah AF, BG, BE, DG, BD, AH, FH, CF, DE, CH, AC, dan EG. Lalu sekarang kita akan menentukan diagonal bidang ruang pada kubus dan balok. Diagonal ruang adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang berhadapan dalam suatu bangun ruang. Diagonal ruang pada kubus dan balok yaitu EC, AG, HB, dan DF. Nah, bagaimana cara menentukan titik tengah-tengah rusuk alas bawah? Tengah-tengah rusuk alas bawah yaitu P1, P2, P3, dan P4.
Cara menentukan titik tengah-tengah rusuk tegak yaitu tengah-tengah rusuk tegak adalah Q1, Q2, Q3, dan Q4. Menentukan titik-titik tengah rusuk atas yaitu tengah-tengah rusuk atasnya adalah R1, R2, R3, dan R4. Cara menentukan titik-titik tengah bidang yaitu tengah-tengah bidang atau pusat bidang adalah S1, S2, S3, dan S4. Selanjutnya ada nih contoh soal dan jawaban yang akan dibahas oleh Dea dan Sophia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Fitriani Nurrahma dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya sebagai pembuat soal. Soal yang pertama yaitu mempelajari titik ke titik. Jarak titik A ke titik C adalah panjang ruas AC, yang mana merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus tersebut. Perhatikan gambar untuk mengilustrasikan panjang ruas AC. Soal yang kedua yaitu mempelajari titik ke garis. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan rusuk AB sama dengan 10 cm. Tentukan jarak F ke garis AC. Soal yang ketiga yaitu mempelajari titik ke bidang. Pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm. Jika A titik tengah PT, tentukan jarak A ke bidang QSWU. Yang keempat yaitu mempelajari besar sudut antara garis dan bidang. Besar sudut antara ruas garis AG dan bidang EFGH pada kubus ABCD EFGH adalah A. Tentukan nilai cos A. Soal-soal berikut akan dijawab oleh penjawab soal yaitu Sophia. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sophia. Saya di sini sebagai penjawab soal, di mana saya akan menjawab soal yang telah diberikan oleh Dea. Sebelum kita ke soal, kita harus sudah bisa memahami apa itu pengertian dimensi 3 serta rumus-rumus apa yang terdapat di dimensi 3. Kemungkinan kalian sudah memahami apa itu pengertian dimensi 3 dan rumus-rumus apa yang terdapat di dimensi 3 setelah kalian menyimak video ini dari awal. Kita lanjut ke contoh soal dan jawaban. Nah, di sini terdapat contoh soal yang mempelajari titik ke titik. Soalnya, jarak titik A ke titik C adalah panjang ruas AC, yang mana merupakan diagonal bidang atau diagonal sisi pada kubus tersebut. Perhatikan gambar di bawah untuk mengilustrasikan panjang rusuk AC. Nah, di sini saya akan mengilustrasikan panjang rusuk AC. Bisa kalian lihat panjang rusuk AC itu yang garisnya itu warna biru. Nah, itu merupakan panjang rusuk AC. Panjang diagonal bidang diperoleh menggunakan teorema Pythagoras sebagai berikut. Nah, kita lanjut ke penyelesaian. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kenapa kita dapat ini? Ini merupakan teorema Pythagoras. Jadi kalau teman-teman sudah memahami video ini dari awal, kemungkinan kalian sudah tahu apa ini sebenarnya. Ini merupakan contoh rumus teorema Pythagoras. Lanjut. Nah, kita masuk ke pembahasan, di mana bisa kalian lihat panjang AB sama dengan 20. Dan sudah pasti panjang BC pun 20. Mengapa? Karena panjang kubus itu sama. Nah, kita lanjut ke teorema Pythagoras. Kita bisa lihat teorema Pythagorasnya yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan AB, bisa kalian lihat panjang AB itu 20, bisa kita tulis 20 kuadrat ditambah BC, otomatis 20 juga karena sama panjang 20 kuadrat. Ini maaf ada salah penulisan, ini seharusnya bukan 2D tetapi 20 kuadrat ditambah 20 kuadrat. Nah, AC kuadrat sama dengan 20 kuadrat sama dengan 400 ditambah 20 kuadrat sama dengan 400. AC kuadrat sama dengan 400 ditambah 400 sama dengan 800. Jadi, sampai sini kalian harus sudah paham. Dan saya pikir ini mudah. Dan lanjut, AC sama dengan kuadrat ini asalnya di sebelah kiri. Nah, pindah ke kanan menjadi akar.
dan 800-nya dikebawahin. Nah, jadi si AC ini sudah tidak memiliki kuadrat karena sudah pindah menjadi akar ke sebelah kanan. Nah, AC sama dengan akar 800. Akar AC sama dengan akar 800 itu 20 akar 2M. Maka, panjang diagonal bidang atau jarak antara titik A ke titik C adalah 20 akar 2M. Nah, gampang bukan? Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2, yaitu mempelajari titik ke garis. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H. A, kita lihat kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Dengan rusuk AB sama dengan 10 cm. Rusuk AB 10 cm. Dan BC pun sama karena sama panjang. Nah, kita lanjut ke soal yang pertama dulu. Tentukan jarak titik F ke jarak AC. Nah, kita lihat titik F. Nah, di sini terdapat titik F dan ini garis AC. Nah, garis AC kita bikin titik-titik agar sampai ke A ke C. Nah, sudah seperti ini. Kita harus sambungkan antara F dan C. Kita tarik garis bantu dari D ke B. Dan sudah itu kita langsung ke bawahin aja dari titik F ke garis AC. Nah, jadi jawabannya jarak F ke garis AC sama dengan panjang FV. Jadi jarak F ke garis AC sama dengan panjang FV. P itu terdapat di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kubus. Nah, teman-teman, untuk mencari panjang FV, kita lihat segitiga FAC. Ini kita ambil dari sini FAC. Kita langsung buat segitiganya. Nah, di sini terdapat A, F, dan C. Lalu kemari ada V. Sudah. Nah, FA atau AP itu diagonal sisi kubus. Rumus diagonal sisi kubus yaitu S akar 2, yaitu jadi sini S-nya sudah ada, jadi 10 akar 2. CF juga diagonal sisi, jadi kita bisa isi 10 akar 2 juga. Karena sama kaki, maka P-nya itu ada di tengah. Karena itu sama kaki, maka P-nya ada di tengah. Di sini juga AC adalah diagonal sisi dari ABCD, jadi di sini juga 10 akar 2. Nah, kita bisa langsung jawab soalnya. FV sama dengan akar FC kuadrat min akar PC kuadrat. Akar FC kuadrat sama dengan 10 akar 2. Kita lihat di sini. Min akar PC kuadrat 5 akar 2 kuadrat. Sama dengan akar 10 akar 2 kuadrat 200. Akar 200 min akar 5 akar 2 kuadrat sama dengan akar 50. Jadi sama dengan akar 200 dikurangi akar 50, akar 150. Akar dari 150 yaitu 5 akar 6. Jadi jarak F ke garis AC sudah pasti yaitu 5 akar 6. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Nah, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu pada kubus PQRS TUVW dengan panjang rusuk 4 cm, jika A titik PT, tentukan jarak A ke bidang QSWU. Pertama, kita gambar dulu kubusnya. Bisa kalian lihat ini gambar kubusnya.
Karena titik tengahnya A, maka panjang PA serta AT itu sama. Proyeksikan titik A ke salah satu sisi QSWU. Kita pakai yang QS saja. Nah, yang QS kita gambar dulu garis dari A ke W. Karena A titik tengahnya PT, berarti kalau diproyeksikan harus tegak lurus di titik P. Harus tegak lurus di titik P. Harus tegak lurus. Maka titik P ini merupakan tengah-tengah. Berarti SB sama BW itu panjangnya sama. Nah, kalau sudah ditentukan proyeksi ke salah satu sisi, selanjutnya dari titik P kita buat garis. Nah, dari titik P kita buat garis ke titik yang tegak lurus dengan WS. Tapi terletak pada bidang QSBU. Arahnya ke kanan. Di sini, tidak di titik P, di sini ke sini. Garis tersebut akan memotong di garis Q. Karena tadi kita peroleh P itu titik tengahnya WS, kalau misalnya titik potongnya di C, maka C sama statusnya dia di titik tengahnya QU. Dia di titik tengahnya QU. Kemudian hubungkan titik A dengan C. Titik A dengan C. Sehingga kita peroleh jarak antara titik A dengan bidang QSWU sama halnya jarak titik A ke garis BC. Jadi, jarak titik A dengan bidang QSWU sama halnya jarak titik A ke BC. Nah, kita lukiskan segitiga ABC, kemudian kita peroleh panjang AB sama dengan 4, sama AC pun sama, yaitu 4. Kemudian BC sejajar juga dengan QS, tinggal menambahkan akar 2, jadi 4 akar 2. Kemudian kita tentukan jarak A ke BC. Jarak A ke BC, buat garis tegak lurus. Nah, kita misalkan ini T0. Nah, jadi kita tinggal mencari jarak A0 di BO dan OC itu sama, yaitu kan di sininya 4 akar 2. Nah, dibagi 2 jadi setengahnya. Nah, jadi 2 akar 2. Untuk cari AO 4 kita ubah menjadi 2 akar 4. Kita tinggal mengurangi akar 4 dikurangi akar 2 sama dengan akar 2. Jadi panjang AO ini 2 akar 2. Jadi jarak A ke bidang QSWU adalah 2 akar 2. Nah, teman-teman, kita sudah menyelesaikan soal dari 1 sampai nomor 3. Kita lanjut ke soal yang nomor 4, yaitu mempelajari besar sudut antara garis dan bidang. Nah, kita baca dulu soalnya. Besar sudut antara ruas garis AG dan bidang EFGH pada kubus ABCD EFGH adalah D. Tentukan nilai cos A. Terlebih dahulu kita gambarkan dulu kubusnya biar mengetahui alfanya di mana. Nah, gini, ABCD EFGH. Nah, alfanya tuh terletak di sini, guys. Jadi, ini kalian bisa lihat ini tuh alfa. Alfa adalah sudut antara garis AG dengan bidang EFGH. Alfa adalah sudut antara garis AG dan bidang EFGH. Untuk menentukan nilai cos A, hitung terlebih dahulu panjang EG dan panjang AG. Untuk menentukan panjang EG dan AG, kita misalkan panjang rusuk kubus adalah A. Maka diperoleh EG kuadrat sama dengan EH kuadrat ditambah GH kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Kenapa kita bisa ini? Karena sudah memisalkan rusuk kubusnya itu A, maka muncullah rumus seperti ini. Nah, EG sama dengan akar 2A kuadrat sama dengan A akar 2. Nah, kita sudah memperoleh EG. Nah, ini EG A akar 2. Lanjut,
AG kuadrat sama dengan AG kuadrat ditambah EG kuadrat. AG kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah A akar 2 kuadrat. AG kuadrat sama dengan 3A kuadrat. AG sama dengan ini kuadratnya di ke sebelah kanan untuk menjadi akar. Jadi akar 3A kuadrat sama dengan A akar 3. Nah, kita sudah bisa mengetahui bahwa EG sama dengan A akar 2, sedangkan AG sama dengan A akar 3. Berdasarkan segitiga AEG, nilai A yaitu cos A sama dengan samping per miring. Cos A sama dengan EG per AG. Kita masukkan cos A sama dengan EG-nya tuh A akar 2. AG kita masukkan A akar 3. Nah, cos A sama dengan 1/3 akar 6. Nah, teman-teman, terima kasih telah menonton pembahasan soal dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Good luck. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.